Halo semuanya, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah kajian menarik dari Bapak Febri Wahab, seorang fungsional pengadaan ahli dari BPBJ Setdak Kabupaten Maros. Kita akan lihat perbandingan antara dua metode pengadaan yang sering dipakai untuk kontrak-kontrak kecil, yaitu e-purchasing dan pengadaan langsung. Yuk kita mulai! Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Seringkali kan kita dengar kalau di pemerintahan itu yang serba digital pasti lebih bagus. Tapi apa benar e-purchasing itu selalu jadi jawaban, apalagi untuk belanja yang nilainya kecil? Nah, pembahasan kali ini justru mau menantang anggapan itu. Jadi, secara aturan, memang ada semacam aturan emasnya nih. E-purchasing itu jadi metode yang diprioritaskan. Kenapa? Karena dianggap lebih modern, transparan, dan akuntabel. Tapi pertanyaannya adalah, apakah prioritas itu berarti sebuah kewajiban yang mutlak? Buat yang mungkin belum familiar, apa sih e-purchasing itu? Gampang ya, bayangin aja ini kayak toko online raksasanya pemerintah. Tujuannya sih bagus banget, yaitu supaya proses belanja jadi lebih cepat, lebih terbuka, dan gampang diawasi. Inilah alasan kenapa metode ini terus didorong penggunaannya. Tapi, seperti yang kita tahu ya, aturan yang kelihatannya ideal di atas kertas itu kadang bisa beda banget sama kenyataan di lapangan. Sekarang, mari kita lihat gimana aturan emas ini justru bisa menimbulkan masalah dalam situasi sehari-hari. Coba deh kita bayangin, kebutuhan yang paling umum dan sederhana di kantor, pengadaan alat tulis kantor, atau ATK. Kelihatannya sepele kan? Cuma beberapa barang dasar supaya kerjaan lancar. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Kalau pakai e-purchasing, bisa jadi kertas, pulpen, map, dan stapler itu dijual sama penyedia yang beda-beda. Hasilnya apa? Satu daftar belanjaan yang simpel malah jadi 4 transaksi terpisah, 4 kali ngurus administrasi, dan 4 kali bayar ongkos kirim. Efisien nggak sih kalau begitu? Atau contoh lain, pengadaan konsumsi buat rapat. Mungkin kita pengennya pesan jajanan pasar lokal yang khas atau menu khusus yang sehat. Sayangnya, katalog elektronik seringnya cuma nawarin paket-paket snack yang standar. Jadi, untuk kebutuhan yang spesifik dan menyangkut selera, e-purchasing jadi kurang fleksibel. Oke, setelah kita lihat tantangan-tantangannya, sekarang kita masuk ke menu utama. Kita akan adu langsung nih, e-purchasing lawan pengadaan langsung, berdasarkan kriteria-kriteria kunci dari kajian ini. Kira-kira siapa ya yang lebih unggul untuk belanja di bawah 50 juta? Coba lihat tabel ini deh. Secara singkat, udah kelihatan kan polanya? E-purchasing itu cenderung kaku dan tergantung sistem, sementara pengadaan langsung nawarin fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar. Biar lebih jelas, kita kupas tuntas satu persatu ya. Pertama, soal spesifikasi barang. Kalau di e-purchasing, ya kita cuma bisa pilih apa yang ada di katalog. Butuhnya kertas satu rim. Yang dijual per dus, kan repot. Beda banget sama pengadaan langsung, di mana kita bisa ngobrol langsung sama penyedianya, nego volume, nego spek, dan bisa dapat semua barang dari satu tempat. Jauh lebih pas sama kebutuhan kita kan? Berikutnya, soal waktu. Wah, ini krusial banget nih. Kalau telat, bisa-bisa operasional kantor terganggu. Kita pakai contoh yang gampang dibayangin aja, servis kendaraan dinas. Kalau pakai e-purchasing, prosesnya itu kaku. Kita pesan paket, ganti oli. Terus pas mobilnya diperiksa mekanik, ternyata ketahuan kampas remnya juga udah tipis dan harus diganti. Nah masalahnya, kita nggak bisa langsung nambahin pekerjaan itu. Harus bikin pesanan baru, nunggu persetujuan lagi, yang ujung-ujungnya mobil jadi nginep lebih lama di bengkel. Waktunya jadi nggak bisa diprediksi. Sekarang kita ngomongin soal uang. Sepintas, harga di e-purchasing mungkin kelihatannya kompetitif ya. Tapi seringkali ada biaya tak terlihat loh. Misalnya, biaya administrasi platform atau biaya sertifikat digital yang harus ditanggung sama penyedia. Meskipun kita nggak bayar langsung, biaya ini bisa aja udah dimasukin ke harga barang. Kalau pengadaan langsung, prosesnya lebih simpel. Nggak ada biaya-biaya platform tambahan, jadi potensial banget buat dapat harga yang lebih baik. Jadi, setelah membandingkan semua aspek tadi, apa dong kesimpulan dari kajian ini? Jawabannya bukan cuma soal mana yang lebih baik, tapi juga soal pilihan mana yang sah secara hukum dan paling masuk akal secara praktek. Ini poin yang paling krusial. Aturan memang bilang e-purchasing itu prioritas. Tapi kata prioritas itu bukan berarti wajib mutlak. Ingat, tujuan utama pengadaan barang dan jasa pemerintah itu adalah efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau ada metode lain yang terbukti lebih efisien dan efektif untuk situasi tertentu, maka memilih metode itu adalah sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi,
Kapan sih pengadaan langsung ini jadi pilihan yang lebih cerdas? Nah, kajian ini ngasih beberapa kondisi kunci. Misalnya, saat kita butuh barang dengan spek yang sangat spesifik, saat kita mau nego harga biar dapat lebih murah, atau saat kita perlu menggabungkan pembelian barang dan jasa sekaligus. Dan tentunya, saat waktu jadi faktor yang sangat kritis. Nah, kalimat ini adalah rangkuman dari semuanya. Ini argumen yang kuat dan punya dasar hukum. Jadi perlu kita ingat, tujuan akhirnya bukanlah mengikuti sistem secara kaku, tapi untuk mendapatkan nilai terbaik bagi uang negara dengan cara yang paling efisien dan paling efektif. Pada akhirnya, memang tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua situasi. Analisis ini mengajarkan kita pentingnya mengevaluasi setiap kebutuhan secara objektif. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Dengan pemahaman ini, bagaimana kita bisa memastikan setiap keputusan pengadaan yang kita buat itu benar-benar melayani tujuan utamanya, yaitu efisiensi dan efektivitas. Terima kasih sudah menyimak.